that I wasn't able to speak. Aku terkejut. Nah, karena terkejut tersebut, dia sampai-sampai tidak bisa berbicara apa-apa, kayak gitu. Nah, kita lihat patternnya nih, atau struktur dari kalimatnya. Yang pertama, the more I learn, bla bla bla. Ya kan? Kemudian, the more, bla bla bla. Kemudian ditambahkan lagi dengan the more, bla bla bla. Jadi strukturnya adalah, wah, ini kalimatnya benar contohnya. The more, kayak gini. Di whiteboard kan ada dua ya, bisa pakai the more, bisa juga pakai the more titik titik titik, disamain juga the more titik titik titik, kayak gitu ya. Nah, bisa juga kalau yang kedua tadi nih, dia I was shocked that I wasn't able to speak. Itu dia pakai I was shocked that I wasn't able to speak. Ayo, siapa yang bisa menganalisa sentence yang kedua? Ini patternnya apa? Present tense atau past tense? Kegiatannya kira-kira sudah berlalu atau belum berlalu? Pas ya, karena dia ditandai dengan was. Nah, kita lihat di situ strukturnya. I apa coba? I kedudukannya sebagai apa? Subject, verb atau objek? Subjek, betul sekali. Nah, di sini pakai verbnya verb berapa tadi tuh? Karena dia past tense, berarti pakainya verb 1 atau 2? 2, betul sekali. Verb 2. Verb 2 itu contohnya I wasn't, ya kan? Dia kan 2 kan? Nah, kalau misalnya verb 1 itu was aja. Kalau misalkan verb satunya adalah am. Nah, yang ini kan pakainya verbnya verb 1 dan verb 2. Nah, berarti di kalimat yang sesudahnya itu harus subjek plus verb 2 juga, ya kan? Sama kan? Lihat. I was shocked. Di sini I wasn't able to speak. Nah, itu berarti sama-sama verb 2 ya. Jadi, penggunaan double structure itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, the more titik-titik, the more titik-titik. Atau bisa dengan kalimat simple kemudian digabung dengan kalimat simple yang lainnya, tapi strukturnya harus sama. Nah, sekarang biar kita lebih mengerti, coba lihat exercise-nya. Complete the following sentences with your own words. Page 6.12. Ya, the more I talk to him. Nah, semakin aku berbicara padanya, semakin apa? The more. Ini nggak bisa nyontek karena nggak ada jawabannya, jadi pasti jawabannya beda-beda tiap orang. Wah, ternyata ketahuan ya, Mbak Ketut lagi fall in love tuh. The more I talk to him, the more I fall in love. Ayo, di sini loh, talk-nya itu verb 1, berarti bukan fail, tapi fall. Bukan fail, tapi fall. Oke, siapa lagi yang mau coba? The more I talk to him, the more apa? The more I hate him juga boleh. Atau the more I talk to him, the more I want to know more. The more I respect him. Ingat di sini yang pertamanya verb 1, jadi di belakangnya
harus verb satu lagi. Jadi kalau respect, jadi kalau respected berarti harus respect him. Jadi the more I talk to him, the more I respect him, atau the more I know him. Itu nggak apa-apa karena pakainya verb satu. Iya, betul sekali. Udah bisa. Kalau yang the more lebih gampang ya. Iya. Dia tetap strukturnya sama. Kalau yang pertama meskipun dia pakai the more, tapi lihat struktur kalimatnya juga. Kalau dia di situ verbnya menggunakan kalimat satu, maka setelah the more yang kedua tetap harus verb satu. Kalau verb 2 tetap harus verb 2. Nah, kalau di situ pakai I berarti harus pakai I juga. Jadi kalau misalkan punya Kak Dika nih, the more I talk to him, the more I confuse. Jangan lupa I-nya, the more I confuse. Confuse-nya juga pakai verb 1. Tidak perlu diganti verb 2 karena strukturnya harus sejajar atau sama. Nah, itu Mbak Erika juga tuh. The more you talk to him, the more you have fun. Bisa juga. Wah, ada yang nyontek. Coba nih. Sekarang yang nomor 3 nih. Yang nomor 2 tuh kepanjangan ya. Nomor 3, the more I read the book. Ayo lanjutannya apa? The more I read the book, the more Gak apa-apa kalau plagiator daripada aligator. Aligator kan apa coba? Buaya. The more I read the book, the more I know. Boleh juga the more I read the book, the more I love to read it. Boleh. The more knowledge I have. Boleh juga. I know terus. Nanti kalau misalnya minggu depan disuruh bikin kalimat lagi, berarti kata no harus di forbid ya, alias harus di apa itu, di ban atau dilarang karena no terlalu sering dipakai. The more I have a headache. Boleh juga itu. Nah, nomor 6 nih, yang biasanya para wanita nih selalu stres kalau misalnya mendengar kalimat ini. The more I eat bla bla bla. The more I enjoy the book juga boleh. The more I enjoy it juga boleh. Atau the more I enjoy the book. Ya kayak gitu. Coba nih, the more I eat, the more I get fat. The more I strong. The more I feel strong. The more I sleepy. Karena makanya tadi kan karena it adalah dia kata kerja, jadi harus kata kerja juga. The more I eat, the more I feel sleepy. Makanya kata sleepy aja diganti ditambah dengan feel. Feel-nya kan merasa, yaitu verb. Tadi yang mana yang headache? Coba lihat dulu. Sebentar, aku periksa ke atas dulu ya. Mana yang ada headache-nya? Kalau misalnya the more I eat, the more I feel hungry. The more I eat, the more I feel hungry. Bisa juga. Ini lupa nih, the more I eat, the more I feel hungry. Nah, itu get mana tadi?
the more I get fat, ya kan? The more I enjoy, sama-sama verb. The more I feel sleepy, ditambahin feel, ya kan? The more I feel strong, tambahin feel, karena feel-nya harus verb, jangan lupa. The more I eat, the more I feel full atau get full, boleh. Mana lagi nih? Sebentar aku bacain satu-satu dulu biar dicek nih. Aduh, scrollnya susah banget nih. Udah kebanyakan yang ngantri di bawah. The more I don't have money, bener. Karena I don't have itu di sini, don't have di sini adalah verb. Jadi kalau misalkan verb tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk kata kerja, ya, itu bisa ditemukan dalam models atau to be. Nah, don't have ini artinya sebagai verb juga. Belum gajian. Bon. Iya, don't di situ, don't have di sini tergabung jadi verb. Do not. Serasa di taman kanak-kanak. Oh my god. Taman kanak-kanak UT Hongkong gitu ya namanya. Nah, kalau untuk yang ketiga ini lebih jelas ya, lebih mudah ya untuk difahami ya sepertinya. Masih ada 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sesi ini. Jangan lupa nanti disampaikan pada teman-teman yang hadir hari ini ya, bahwasannya minggu depan tanggal 14 itu kita kan ada 3 sesi kelas ya, per sesi 2 jam. Nah, sesi pertama ya, itu tentang modul 1 sampai modul 4. Yang kedua yaitu modul 5 sampai modul 8. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita latihan soal-soal, karena kan kita sekarang bulan April, kemudian dan kebetulan tanggal 14 kemarin 14 minggu besok adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi semoga kalau misalnya kita banyak-banyak latihan, kita bisa mempersiapkan untuk ujian nanti. Dan pada jam yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga minggu depan akan saya adakan kuis. Jadi tolong diberitahukan teman-temannya supaya bisa datang. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak bisa datang atau berhalangan untuk hadir, saya akan upload kuisnya dalam grup, dan bagi yang belum mengerjakan dan tidak hadir pada hari itu, bisa menyusul mengerjakan lewat email. Nah,